ada yang gak selesai lu dengan hubungan lu dengan salah satu mantan lu. Kalau ada momen kayak Rangga dan Cinta di ADC 2 sih itu menarik banget ya. Ngobrol ngalur ngidul bro. Ngobrol, ada berantemnya. Ada sebelnya ditinggal. Ya kan, saat ditinggalin, dikejar. Terus makan sate kelatak. Terus nyewa mobil. Akhirnya diperpanjang sampai malam, nginep sampai pagi begadang. Temen-temennya khawatir tunangannya di rumah nyari-nyariin gitu kan. Aduh gila, tidak ada hal yang paling romantis selain lo jalan semalaman dengan mantan lo. Tapi dengan tanda kutip belum punya ikatan apa-apa ya, belum menikah ya, jangan. Kalau yang udah menikah jangan. Jangan, bahaya. Kan cinta belum menikah baru tunangan. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dias dan Ardi Bersinema Podcast. Kali ini Bersinema berbeda sedikit di episodenya. Ini episode khusus ya, karena biasanya kan di episode-episode Bersinema gue ngobrol sama aktor, sutradara atau produser dari film ya, industri perfilman di Indonesia. Tapi di episode kali ini sendiri dulu karena ada satu hal yang pengen gue bahas yang selama ini ya pengen lah gue punya episode tentang film ini. Karena ini sebagai episode teaser juga, karena di bulan depan selama bulan September nanti Bersinema akan ada 4 episode spesial dan eksklusif bersama Rangga dan Cinta. Itu dia. Jadi bersama film Rangga dan Cinta akan ada Mas Riri Riza sebagai sutradara dari Rangga dan Cinta. Terus bersama El Sarira sebagai Rangga. Kemudian episode 3-nya nanti sama Mbak Mira Lesmana, produser dari Miles Films. Dan juga sama Lea Prinsi sebagai Cinta di Rangga dan Cinta. Jadi 1 bulan mendatang nih Bersinema tuh episodenya eksklusif bersama dengan film Rangga dan Cinta. Nah, ini menarik kenapa? Karena gue pribadi tuh sangat, ya kayaknya hampir semua sangkatan-angkatan milenial gitu ya, umur-umur 25 ke atas sampai 30-an bahkan 40-an, teman-teman yang early 40 atau end of 30 gitu suka banget lah sama AADC. Karena film Ada Apa Dengan Cinta kan 2002 pada saat penayangannya. Di 2002 itu gua SMP kelas 1 2002 hype banget di kakak-kakak kelas di SMP kelas 3 sama teman-teman di SMA tuh. Rame banget orang pada ngomongin AADC. Rame banget. Segitunya diomonginnya, segitu fenomenalnya. Makanya terus gua berkesempatan buat nonton. Pada saat itu gue lupa nonton AADC. Untuk pertama beli DVD dari saudara gue, atau diajak nonton ke rumah saudara gue lah. Pokoknya gak di bioskop pada saat itu gue nontonnya. Nonton AADC. Tapi secara legal ya, kalau gak salah sewa VCD deh. Di Video Easy gitu dulu, Video Easy dulu nama itu. Ada di Cempaka Putih. Suka banget. Gile AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kenapa spesial Ada Apa Dengan Cinta menurut gue? Ada Apa Dengan Cinta tuh kayak film perubah zaman gitu loh. Kayak penanda zaman, penanda era awal 2000-an untuk anak-anak remaja, ditandai dengan Ada Apa Dengan Cinta. Untuk anak-anak tuh 2001 Petualangan Sherina tuh kan tayang duluan ya. Tayang Miles juga. Kan anak-anak, lebih ke anak-anak itu. Walaupun waktu itu ya gue masih anak-anak juga sih, tapi waktu itu lebih kena ke AADC karena ngelihat keren ya anak-anak SMA tuh punya pergaulan kayak gitu, sahabat-sahabat yang luar biasa gitu. Nah, ada beberapa faktor yang buat gue suka banget sama AADC. Kenapa akhirnya menjadi di bulan depan tuh Bersinema eksklusif bersama dengan Rangga dan Cinta, yaitu universe dari Ada Apa Dengan Cinta. Nah, inilah alasan-alasannya. Pun kenapa ada episode ini, karena itu. Apa ya kita bikin ya gitu tuh, ngobrol sama Basya sama Aziz. Udah deh besok episodenya gue ngobrol sendiri, nge-teaser kita menyambut Rangga dan Cinta. Itu The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta. Jadi Ada Apa Dengan Cinta. Satu menurut gue beberapa hal nih, ini menurut gue doang ya. Kenapa sih AADC sebegitu buat gue ngefans? Jadi ini bukan sudut pandang dari sinefil
dari pengamat film, reviewer film. Enggak, ini gue pribadi. Kenapa gue pribadi suka gitu. Dan kenapa penting episode gue suka sama ADC dijadiin episode Bersinema. Ya iya, menurut gue sih penting karena gue host dari Bersinema podcast ini. Makanya kaitannya adalah di 4 episode mendatang tuh, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari gue saat kita syuting kemarin tuh itu dari kacamata seorang fans. Ya tentunya ada beberapa hal yang gue penasaran banget pertanyakan kepada kreatornya gitu. Makanya ini adalah episode pengantar. Wah, kalau kata buku nih kata pengantar ya. Jadi beberapa hal yang menurut gue DC tuh sangat luar biasa. Pertama, karakter-karakter yang dikasih di film Ada Apa Dengan Cinta di 2002 itu relate banget dengan keadaan-keadaan di sekitar. Pun bukan karakter-karakter utama seperti geng Cinta dan juga Rangga, tapi gue tinggal dulu tuh di daerah Keramat Raya, di mana deket banget sama Kuitang. Gue SMA itu di SMA 4 Gambir yang setiap hari harus lewat Kuitang untuk menuju dari Keramat Raya ke Gambir. Jadi gue naik Metro Mini nomor P17 ya. Inget banget, gue masih inget P17 nomornya. Gue naik dari Rivoli itu di Keramat Raya dan selalu ngetem di Kuitang. Ngetem dulu, nunggu lumayan penuh. Kalau kosong banget nggak akan berangkat dia. Di Kuitang berhenti dulu sampai menunggu penuh. Tapi kalau udah penuh ya langsung jalan. Tapi selalu ada momen Metro Mini itu tuh berhenti dulu di Kuitang untuk menunggu penumpang penuh. Nah, momen Kuitang ya, Rangga dan Cinta ke Kuitang bergandengan tangan, aduh nyebrang digandeng. Menuju ke toko buku loakan di Kuitang itu buat gue pribadi relate-nya parah banget. Karena zaman SMP, SMA, bahkan kuliah, gue tuh beli bukunya di Kuitang. Beli buku pelajaran ya. Jadi di Kuitang tuh gak cuman buku-buku puisi, buku-buku sastra dan lain-lain gitu ya. Tapi buku-buku pelajaran pun ada yang jual di Kuitang gitu. Jadi gue belinya di situ karena harganya lebih murah. Dan ke capture nih tiap pagi gue berangkat sekolah. Ini gue SMA 3 tahun berarti ya. 3 tahun sekolah. Ke capture tuh gimana Kuitang itu kayak apa orang-orangnya, hiruk pikuknya Kuitang kayak apa. Ada satu toko es krim di dekat Kuitang, Baltik namanya, Baltik es krim. Kita tuh ngetem Metro Mini ngetem depan Baltik itu pas tikungan di Kuitang itu. Dulu ada toko Gunung Agung di Kuitang situ gitu ya. Jadi pada saat 2000 gue nonton ADC tuh mau masuk SMA apa sebelum masuk SMA ya, SMP kelas 3 2005-an gitu lah. SMA nonton lah ADC gitu kayak wah iya ya, kehidupan gue tuh deket banget sama Kuitang. Rumah gue deket banget sama Kuitang. Nah itu jadi relate banget dan menggambarkan Kuitangnya tidak berlebihan. Itu best banget. Itu menurut gue jadinya spesial dari kacamata gue sebagai fans dari ADC. Kemudian sosok persahabatan yang kuat banget itu juga menarik karena persahabatan di ADC nih selalu menariknya adalah gini, dalam setiap persahabatan selalu ada di mana sahabat itu misalkan berlima, tapi ada nih si A lebih dekat sama si B dibanding A sama C gitu. Walaupun sahabatannya berlima gitu. Nah di ADC tuh kan digambarin Cinta tuh selalu ceritanya sama Alia selalu tuh, walaupun Cinta pertemanannya kan berlima, tapi ada lebih nyaman. Alia pun gitu kan cerita curhat pertama kali tuh di antara 5 temennya curhatnya ke Cinta gitu. Jadi itu persahabatan yang menurut gue nyata. Karena in real life persahabatan juga gitu. Gue pernah punya temen-temen gak semuanya tuh bisa diobrolin berlima secara gamblang, tapi ada 1-2 orang yang kita pilih untuk lebih denger duluan cerita kita. Terus sosok Rangga ini yang membuat gue sebagai dan teman-teman gue sebagai cowok-cowok itu pada saat ADC, oh cowok keren tuh harus berpuisi. Ya harus nggak apa ya, romantisnya tuh bukan lagi ngasih bunga tapi ngasih puisi. Di momen itu kayaknya hampir semua ya, hampir banyak cowok-cowok lah, sebagian besar cowok-cowok SMA kuliah di situ tuh langsung berpuisi seperti Rangga gitu. Punya statementnya tuh bold. Kalau gue tuh nggak apa-apa beda. Kalau gue tuh nggak apa-apa punya statement yang tebel di lingkungan, di pergaulan gitu. Tapi tetap punya sisi romantis yaitu dulu kan kirim-kiriman surat.
kalau untuk nyatakan cinta gitu ya ke atau nyatain suka ke gebetan. Tapi di era itu yang sengeh gue ya, surat-suratnya itu puitis karena faktor ADC. Dan jadinya kita punya standar tuh cowok-cowok kayak kalau kalau lu romantis tuh lu ngasih puisi segimana kerennya. Ya mungkin nggak semua tapi pada saat itu berefeknya ke gue dan pertemanan gue, cowok-cowok tuh jadi mulai berpuisi. Itu yang kedua, rasa yang diberikan saat tiap karakter ini punya masalah. Jadi rasa yang dikasih ngerasa buat kita tuh kayak oh iya ini tuh mereka tuh memang ada di gitu di sekitar kita, orang-orang kayak Cinta, kayak Rangga, kayak Mamet bahkan gitu ya, kayak Alia, kayak Mili, kayak Carmen tuh ada. Nah mereka masalah-masalah ini tuh kan lagi ngehits banget di momen itu sampai sekarang kayaknya ya. Lu suka sama orang tapi lu nggak mau dijat sama teman-teman lu karena teman-teman lu tuh nggak suka sama tuh orang. Nah ada tuh temen-temen gue juga yang dulu jadian gara-gara teman-temannya doang. Ada yang sampai nggak jadian gara-gara teman-temannya doang juga. Nah persahabat rasa kayak gitu tuh ada banget. Jadi mementingkan kepentingan sahabat dibanding perasaan lu sendiri gitu. Nah itu menurut gue kayak iya lagi. Kita tuh dulu rela nggak ngumpul acara keluarga demi nongkrong sama teman-teman gitu. Pun rela kita nanya ke teman-teman kita dulu, menurut lu si cewek itu oke nggak? Kalau menurut kita oke, kalau teman-teman kita enggak, itu enggak. Jadi ya kan itu valid kan. Dan itu di capture di AADC gitu segitu takutnya Cinta cerita kalau dia tuh sebenarnya sebegitu sayangnya sama Rangga karena teman-teman itu gak suka asumsinya Cinta, tapi kan ternyata enggak kayak gitu persahabatan tuh yang dikasih. Terus skenanya juga luar biasa. Walaupun saat itu nge-capture-nya kan untuk anak-anak SMA, nih SMA bawa mobil. Gue kebetulan SMA juga di Jakarta Pusat tapi inilah ada bayangan di sekolah negeri tuh. Kalau di sekolah negeri tuh kan strata sosialnya tuh merata, ada yang tajir, ada yang biasa aja, ada yang di bawah gitu. Nah gue bagian kan yang di bawah ya. Jadi gue ngeliat tuh ada teman-teman gue yang sekolah udah bawa mobil. Oh ini nih geng-geng AADC tuh ya, geng-geng Cinta yang bawa mobil, ya kan, Mamet, terus ada Mili bawa mobil tuh ada tuh tergambar gitu. Jadi menggambarkan SMA at that moment tuh keren banget. Jadi buat gue yang waktu itu menyaksikan yang SMP kelas 2 atau kelas 3 pengen buru-buru SMA, itu tuh momentum banget untuk gue segitu sukanya sama AADC. Ya, yang kedua yang kesekian deh, pokoknya skena juga dikasih itu yang menurut gue jadi ikonik saat lagi di mobil ada suara radio. Itu gue juga ngeliat, gokil ya penyiar radio tuh keren banget. Zaman SMP salah satu yang membuat gue waktu itu punya cita-cita juga jadi penyiar radio gitu. Gimana ya kalau gue jadi penyiar radio terus ada film yang itu suara gue gitu. Dan akhirnya tercapai, jadi penyiar radionya tercapai. Tapi nggak ada tuh film yang pakai suara gue di radio. Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Waktu gue siaran prime time pagi atau malam pun nggak, sore pun nggak ada tuh. Capturein suara radio dari suara gue keren. Terus nonton pensi ya kan, nonton waktu itu ADC. Jadi apa aja nih yang menurut gue faktor-faktor yang pada saat itu tuh bisa kena ke temen-temen penonton. Nonton pensi, nonton pas band, gokil. Itu skena banget buat di era itu nonton pensi. Ya sekarang kan konsernya udah beda tuh. Kalau sekarang pespor, sinkro gitu ya. Kalau dulu tuh pensi SMA itu jauh lebih populer dibanding mungkin acara-acara yang festival bukan dari anak-anak SMA yang bikin. Jadi bahkan dulu pertemanan tuh bisa ke-build dari kita sering datang pensi-pensi SMA gitu. Oh pokoknya lo keren banget kalau lo datang pensi atau sekolah lo mengadakan pensi gitu. Sekolah gue pernah tuh ngadain pensi sekali. Tapi ya yang benar-benar nge-build angkatan di atas gue, angkatan gue gak kebagian. Cuman panitia pelapis. Tapi tuh jadi keren banget nonton pas band sama temen-temen gitu. Terus masalah percintaan, nah ini juga. Percintaan remaja ditunjukkan, kan SMA ya, SMA tuh Rangga Cinta tuh SMA. Rangga tuh kakak kelasnya Cinta. Jadi orang tuh banyak gak disangka tuh zaman dulu tuh Rangga sama Cinta tuh sangkatan. Enggak. Rangga itu kakak kelasnya Cinta. Dan itu jelas gue lo kalau lihat ini deh nonton berkali, karena gue udah nonton berkali-kali. Lo nggak kalau Rangga tuh kakak kelas?
dari awal nonton. Nggak kan? Ya banyak teman-teman yang nggak disangka tuh sangkatan. Gitu nggak. Cinta tuh adik kelasnya Rangga. Nah, kan di era itu setiap ada adik kelas dideketin sama kakak kelas. Ya kan? Itu nyata banget tuh. Ada yang ospek nih, kelas 3 biasanya sama kelas 1 tuh. Kelas 3 ngegebet kelas 1. Kelas 2 nyoba-nyoba tuh ke kelas 1. Tapi kalau kelas 1 ini udah digebet sama kelas 3, kelas 2 nggak berani. Itu fenomena itu. Jadi kayak aduh gila sih menurut gua. ADC tuh film menggambarkan era banget gitu. Jadi setiap era tuh punya film dari tahun 2000-an. Untuk berarti millennials ya. Millennials itu punya film yaitu penanda filmnya mereka tuh ada apa dengan cinta. Kenapa pada saat setelah berapa tahun 23 tahun ada Rangga dan Cinta Rebirth of ADC itu gue tertarik dan ayo pokoknya semoga Bersinema bisa kolaborasi lebih dibanding episode-episode yang lain karena ada satu hal yang buat gue sangat sentimen gitu ya, sentimen sendiri personal untuk ini tuh film yang sangat penting untuk hidup gua. Wih, tapi lo ngerti nggak? Yang lo tidak bisa jelaskan gitu loh kayak lo comfort movie kalau misalkan lagi di rumah nggak ngapain. Sempat ada di OTT kan, sekarang lagi nggak ada. Beberapa tahun lalu kan sempat ada di OTT tuh, gua nonton yang pertama, bahkan yang kedua nih kita itu ada yang pertama ya. Apalagi ya, gue tuh takut lupa kalau kayak lagi gini-gini nih. Karena gue nggak suka dicatat ya, apa yang gue pikirkan nggak suka gue catat. Gue takut lupa. Ya udah ntar kalaupun lupa balik lagi aja lah ya. Tapi gue geraknya dan berkembang nih ADC. Keberhasilan yang menurut gue adalah semua yang terlibat di ADC nih ya, pemeran utamanya Dian Sastro, Sisi Priscilia, Titi Kamal, Adinia Wirasti, terus Ladia Sheryl, Mamet, Denis Adiswara, terus juga Nicholas Saputra sampai dengan hari ini semuanya masih ada di top tier perfilman di Indonesia. Ya gak? Itu yang bikin gue kayak wow, jejak. Walaupun bukan film pertamanya Dian Sastro tuh film pertamanya tuh Pasir Berbisik atau apa ya? Gue lupa deh film pertamanya. Coba deh apa lupa gue. Tapi setahu gue tuh Bintang Jatuh kok Pasir Berbisik setelah ADC. Bintang Jatuh bukan film pertama Dian Sastro, tapi abis itu dia identik banget dengan cinta. Dan setiap kita ketemu teman-teman kita namanya Rangga atau Cinta, pasti kalau ketemu teman kita kenalan namanya siapa? Rangga. Cintanya mana? Ya. Ada di momen itu. Terus kalau lo ketemu teman lo namanya Cinta, Rangganya mana? Bayangin film apa yang bisa begitu, bro? Ya setelah berapa tahun adalah Aisyah sama Fahri. Ya kan? Aisyah Fahri mana atau Fahri Aisyahnya mana? Itu tapi di momen itu gokil. Ikonik banget menurut gua. Penanda zaman tuh, penanda era tuh ADC. Sebegitu melekatnya. Gue nggak ini ya, nggak akan membahas teknis apa dan lain-lain. Kagak ngerti gue soalnya. Ini kesukaan gue pribadi aja. Kan boleh suka tanpa alasan juga boleh ya nggak? Suka tanpa alasan gitu. Ya terus ada satu hal lagi yang menarik ternyata. Dulu Mbak Mira tuh sempet ngasih waktu zaman pandemi atau sebelum pandemi ya, ngasih fakta-fakta tentang ADC. Jadi mungkin ada yang kelewat. Salah satunya adalah dulu yang memerankan memerankan Rangga itu yang menjadi Borne. Jadi casting pertama itu Borne yang jadi Borne di film ADC ya. Itu tuh perannya tuh Rangga. Jadi Rangga. Kemudian nyari lagi atau ketemu sama Nicholas Saputra dan akhirnya Nicholas Saputra lah yang jadi Rangga. Gokil, itu sih salah satu twist keberhasilan yang luar biasa sih. Itu best tuh. Apa? Iya dulu jadi Borne itu pertama di approach itu si Fabian itu menjadi Rangga. Itu ada di tweetnya Mbak Mira Lesmana. Gue lupa tahun berapa, tapi Mbak Mira pernah ngasih fakta itu. Itu jadi hal menarik banget tuh dalam proses pemilihan cast. Makanya ntar gue tanya juga proses pemilihan cast di Rangga dan Cinta ini gimana susahnya, gimana sulitnya. Karena kenapa sulit? Menurut gue wajar sulit karena sebegitu ikoniknya nama-nama yang tadi gue sebutin itu yang berperan di ADC sampai sekarang
sedikit banyak masih melekat di karakter mereka. Kasisi itu masih milihnya masih melekat banget gitu. Bahkan dari awal gue udah feeling tuh Kasisi pada saat jadi milih dia nyetir mobilnya Mamet. Dari situ gue Kasisi pasti jodohnya pembalap. Bener sama Mas Rifat Sungkar. Ya gak Kasisi. Itu parah bro, gue udah memprediksi itu gue dari zaman gue SMP SMA. Kasisi kan dari sekolah ke bandara milih kan. Gokil nih pasti jadinya sama pembalap nih. Jadi sama Bang Rifat Sungkar. Keren kan tuh. Yoi. Soundtrack yang kemudian adalah soundtrack yang sangat ikonik. Lo tanpa lo harus berniat menghafal lagu-lagu soundtrack AADC, lo akan hafal dengan sendirinya. Itu alam bawah sadar tuh, ya kan? Tentang seseorang, kemudian ku bahagia, suara hati seorang kasih, bimbang, denting, buset. Itu lagu-lagunya ya menurut gua Teh Meli memang jenius ya dalam menciptakan lagu kan. Jadi gila lagu-lagunya tuh nempel banget. Itu ikonik banget tuh lagu-lagunya AADC. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang aja masih pada hafal lagu-lagunya AADC. Itu ikonik sih. Jadi semua kekuatan bersatu, puisi-puisinya juga jadi apa ya, ikon itu. Apakah aku harus lari ke hutan belok ke pantai gitu. Pecahkan saja gelasnya. Pecahkan saja gelasnya. Terus line-line yang ada di dalam ADC itu jadi ikon sampai sekarang. Basi, madingnya udah siap terbit. Ya kan, itu sampai kapan? Lu baru balas tuh basi, mading udah siap terbit. Terus salah gue, salah teman-teman gue. Wah, bro. Film dengan efek sebegitu luas dan juga jauhnya, gak semua bisa. Dan ADC mencakup itu semua soalnya. Gile. Gue sampai kayak gimana nih nge-craftingnya gitu, kayak gimana sih. Itu kan semua gitu. Saat orang mau ngobrol sama lu nih gitu. Oh lu baru ngobrolin ini, basi. Madingnya udah siap terbit. Apapun konteksnya dibilangnya basi. Kalau lo pancing nih anak-anak millennials gitu ya. Umur-umur berapa sih millennials tuh 28 ke atas sekarang berarti ya. 27, 28 ke atas lo pancing deh. Basi. Lanjutkan kata-kata ini gitu misalkan. Kita main game deh gitu. Lanjutkan kata-kata ini. Basi. Pasti dijawab madingnya udah siap terbit. Terus lo pancing. Teman-teman lo yang millennials nih ya. Salah gue. Nah dipancing. Dia jawab salah teman-teman gue. Bro. Film mana ada film begitu bro? Iya gak? Itu gawat sih. Gawat sih. Salah gue, salah teman-teman gue tuh basi, madingnya udah siap terbit. Best itu line-line yang terjadi itu gue yakin tidak didesain. Oh ini akan jadi line yang ikonik yang akan dipakai oleh anak-anak SMA nanti. Gak ada pasti didesain gitu. Tapi secara natural dan organik itu menjadi ikonik. Wih sih bagus juga bahasa-bahasa. Secara natural dan organik itu menjadi ikonik, ya kan? Basi, madingnya udah siap terbit. Tuh, gue nggak tahu di Rangga dan Cinta udah ada tetap dipakai atau tetap ada atau enggak ya? Lo nonton aja deh, iya nanti. Itu akhirnya terbukti kan, ikonnya mereka itu sampai sebegitu jauh dan jalannya membawa nama-nama besar ini sampai di puncak karirnya mereka semua sampai saat ini. Terus eksis di industri film. Titi Kamal dengan Mendadak Dangdutnya pada saat setelah ADC. Dian Sastro jelas dengan banyak banget filmnya. Rangga Niko, Mas Niko dengan Sohogi, 3 Hari Untuk Selamanya, Janji Joni. Wah gila, you name it lah, film-film keren tuh. Nicholas Saputra udah best. Mas Niko, apa kabar Mas Niko? Semoga ada satu episode bisa sama Mas Niko ya. Ya satu saat ya. Ngomong ADC, bonus track ya. Kalau album tuh ada bonus track, kayaknya boleh sih. Kita kan udah 4 episode nih. Satu episode lagi penutup untuk ngomong Rangga dan Cinta bersama DOG Rangga. Dan terlibat sebagai produser, salah satu produser juga. Mudah-mudahan. Tapi jarang dia mau di podcast. Kayaknya sulit. Kan as a program berharapnya ada bisa mudah-mudahan.
Jadi terus Kasisi dengan banyak filmnya, Mili Mamet bahkan jadi spin off Rangga ADC ya kan, bersama dengan Bang Denis Adiswara. Bang Denis mau, gue udah sempet teaser ketemu di gala premier. Mauin dong ke podcast gue. Dia ayo kapan gitu. Nanti kita ngobrol juga, kita akan coba hubungi kalau dia tidak sibuk. Sebenarnya obrolan terjadi di gala premier dan preskon tuh banyak dengan teman-teman cast. Jadwal buset sekarang. Film tuh produksinya alhamdulillah sering, jadi banyak banget. Jadi cast tuh bukan nggak mau, tapi jadwalnya nggak bisa. Sedangkan castnya bisa, gue nya nggak bisa. Jadwalnya juga. Terus Kasti juga banyak banget film-film Kasti setelah ADC. Ladia Sheryl seperti Dendam ya kan, Rindu Harus Dibayar Tuntas tuh Ladia Sheryl. Terus Kasti tuh Critical Eleven, Sultan Agung, banyak nama-nama besar. Kasti bahkan udah internasional gitu ya. Itu yang membuat gue kagum dengan jejak pertama lu bukan masuk ke industri jejak pertama enggak ya, tapi kayak punya film di era tersebut untuk angkatan itu gitu ya, menjadi penanda era tuh penting banget, dan lu ada di bagian dalam sejarah itu gitu. Kita sama-sama bagian dari sejarah, cuman bedanya gue penonton. Iya kan, gue ikut menyaksikan sejarah itu terjadi di momen gue sebagai penonton gitu. Nah, saking cintanya dengan ADC kan berlarut banyak permintaan, tapi saat itu nggak pernah ada kemauan atau isu untuk dibikin ADC 2. Tapi akhirnya ada salah satu platform sosial media lah ya, kalau sekarang jadi sosmed. Dulu tuh tempat chatting gitu, Line tuh sempet hits. Sekarang masih ada nggak sih Line? Ada, masih ya, tapi udah jarang yang pakai, nggak sebanyak itu ya. Oh iya. Oh, dulu gue sama mantan gue sempet Line tuh karena stikernya lucu-lucu. Ya kan? Lanjut ya. Oh iya, sorry, lanjut lagi. Kita jadi terima kasih. Sini mah bebas acara-acara kita, Bro. Ya kan? Line itu bikin seakan bagaimana lanjutan Rangga dan Cinta di ADC. Bikin kayak mini seri gitu. Itu responnya menunjukkan kekangenan orang-orang terhadap ADC tuh tinggi banget. Akhirnya 2016 muncullah ADC 2. Ceritanya Rangga di New York pacaran. Ternyata dulu sempat pacaran. Kan pacaran tuh setelah di bandara mereka kan pacaran ternyata. Tapi Rangga LDR sama Cinta gitu ya. Nah terus digambarkannya di yang kedua itu pacaran tapi udah putus. Jadi Rangga dan Cinta itu mantan. Cinta itu punya pacar, Aryo Bayu. Ya kan? Nah yang kedua itu menurut gua banyak orang bilang kan ADC yang kedua tuh terlalu simple. Bro, menurut gua itu dalam banget. Lo bayangin jalan semalaman sama mantan lo menelusuri Yogyakarta. Wow, itu adalah part paling romantis dalam hidup menurut gue. Saat lo bisa road trip dan tanda kutip ya, bermalam ngobrol ngalur ngidul tanpa rencana bersama mantan lo, untuk sebenarnya niatnya adalah closure. Karena kan yang Cinta bilang kan tuh teasernya rame banget, ikonik lagi nih. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ya gak, merinding bro. Ya gak, jadi ceritanya Cinta bersama teman-temannya. Cinta tuh punya tunangan Aryo Bayu namanya Trian di ADC yang 2. Udah punya kayak agensi lah ya. Agensi kreatif lah kayaknya. Cinta kalau di era sekarang tuh jadi anak agensi deh. Yoi. Mas Aryo Bayu tuh perannya sebagai Trian. Alia diceritakan sudah meninggal. Carmen tuh punya masalah dengan KDRT dan narkoba ya kan. Mili tuh sama Mamet lagi hamil Milinya gitu. Maura udah punya suami dan hidup bahagia dengan suaminya titik amal, yaitu Christian Sugiono yang emang ya udahlah main sekeluarga. Tapi yang nggak berubah tuh persahabatannya, cuman di switch saat Alia udah meninggal. Cinta tuh punya teman bercerita, Carmen. Kalau lo lihat di ADC 2, Carmen dan Cinta tuh lebih intens ngobrolnya dibanding Cinta sama Maura dan Cinta sama Mili. Ada momen mereka habis yoga berdua ngobrol. Nah itu kan menunjukkan yang di pertama kan Cinta sama Alia, di yang kedua Cinta sama Carmen.
Mereka liburan ke Jogja. Dalam rangka apa ya ke Jogja ya? Liburan aja sih bareng-bareng gitu. Oh, dalam rangka karena Carmen udah selesai dari rehab. Jadi Carmen cerita habis rehabilitasi ketergantungan obat-obatan sana. Dan Rangga punya masalah juga. Itu adeknya tuh datang. Jadi Rangga tuh ke Jogja untuk mencari ibunya, keluarganya. Jadi sama-sama ke Jogja nih. Bro, ketemu di Jav. Oh enggak. Lucu banget ya kalau ketemu di Jav ya. Tuh, Rangga, Cinta ketemunya di Jav. Ketemunya di Art Jok. Ketemu gak sengaja di Art Jok, lagi ada Art Jok situ. Ya kan? Ketemu lah. Ini juga, nah ini dia nih persahabatan yang menurut gue jadinya real. Karena sampai dewasa pun persahabatan masih begitu efeknya. Cinta tuh tadi yang kamu ketemu, cuman temen-temen deh, gak ada salahnya Cinta kalau lo temuin itu. Tapi gak apa-apa kali temuin gitu. Jadinya ada kebimbangan. Sedangkan Rangga mau ketemu. Akhirnya ketemu lah. Ketemu, ngobrol. Rangga minta waktu, ya udah kalau gitu izinkan aku menjelaskan apa yang terjadi, sehingga kan cerita ditinggalin tiba-tiba tanpa alasan. Anjay. Bro, di 2016 tuh banyak yang, bahkan sampai sekarang lu nonton deh AADC 2. Pasti banyak yang relate dan mau melakukan hal itu. Ada yang gak selesai lu dengan hubungan lu dengan salah satu mantan lu. Kalau ada momen kayak Rangga dan Cinta di AADC 2 sih itu menarik banget ya. Ngobrol ngalur ngidul bro. Ngobrol, ada berantemnya. Ada sebelnya ditinggal. Ya kan, saat ditinggalin, dikejar. Terus makan sate kelatak. Terus nyewa mobil. Akhirnya diperpanjang sampai malam, nginep sampai pagi, begadang. Temen-temennya khawatir, tunangannya di rumah nyari-nyariin gitu kan. Aduh gila, tidak ada hal yang paling romantis selain lo jalan semalaman dengan mantan lo. Tapi dengan tanda kutip belum punya ikatan apa-apa ya, belum menikah ya, jangan. Kalau yang udah menikah jangan bahaya. Kan Cinta belum menikah, baru tunangan. Jadi boleh. Asal Trian nggak tahu. Nah, itu magisnya yang di kedua sama yang pertama beda. Tapi sama-sama magis. Yang di kedua itu karena lo punya momen berdua sama Rangga menjelaskan gimana sebenarnya kondisinya, pun Cinta menjelaskan kondisinya. Itu menurut gue udah penutupan sempurna. Jadi ya ADC sebegitu kenanya lah dan berkesan banget ya buat gue. Apalagi ya gue kalau ngebahasinnya ya itu aja sih paling kalau dari nama-namanya. Yang berbeda dari Rangga dan Cinta Rebirth of AADC sama AADC di 2002. Kalau ya udah di spill juga di presscon. Kalau ini Rangga dan Cinta tuh universe dari AADC. Karena Rangga dan Cinta Rebirth of AADC adalah musikal. Jadi setnya tetap di era 2001. Tahun 2001 nge-capture-nya. Tuh makanya masalah yang terjadi apa segala macam tuh tetap 2001. Yang beda lagi adalah sutradaranya. Jadi di 2002 sutradaranya itu Mas Rudi Sudjarwo. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata pada saat gue ngobrol, di saat itu Mas Riri tuh lagi sekolah skrip di London. Bro, sekolah skrip. Sekolah penulisan skrip di London, di Inggris ya, gue nggak tahu di mana ya, tapi London apa mana ya gue nggak tahu, tapi di Inggris itu. Jadi dan ada satu fakta gue belum boleh spill. Ada satu fakta sebelum judulnya AADC itu ada judul lain. Oh iya. Kita denger ya? Tapi dikasih tahu di podcast gak? Ada nih ntar lo nonton. Ada ya? Ada ya? Ada ntar di episode sama Mbak Mira berarti ya? Iya. Sama Mbak Mira Lesmana tuh sebelum judul AADC, judul apa yang keluar dari Miles? Nah ntar ada Mas Rako yang menulis puisinya udah bercerita di Bersinema beberapa episode lalu. Nah ini teaser aja deh, teaser buat apa sih yang kita bahas gitu ya. Kita ntar ngobrol sama Mas Riri gimana nge-crafting di tahun sekarang dengan vibes yang diberikan tuh bisa tetap sama bahkan lebih. Itu kita ngobrolnya banyak situ kalau sama Mas Riri. Dan jujur happy banget karena kayak kuliah 2 SKS.
Banyak banget ilmu yang dikasih sama Mas Riri. Nah itu lo lihat di episode pertama tuh Mas Riri dulu kan. Nah ya Mas Riri Riza episode pertama yang bersinema dengan cinta. Bersinema dengan cinta atau bersinema dengan Rangga dan Cinta ya? Bersinema dengan cinta ya. Ya bersinema dengan cinta. Tuh. Yang kedua kemudian ngobrol sama L sebagai Rangga. Referensi-referensi dia sebagai Rangga gimana. Pertama kali El ketemu dengan Mas Niko, rasanya dia kayak apa tuh akan kita bahas tuh nanti di episode sama El. Sama Mbak Mira, yang pertama gue tanyain waktu itu kalau gak salah gimana rasanya Miles itu menjadi potlotnya industri film. Kalau di musik itu potlot tuh kayak semua musisi tuh dulu core-nya tuh di potlot gitu. Berangkatnya dari potlot, nongkrongan di potlot. Dari potlot terjadi ya ada yang jadi slang. Terus kemudian Mas Adi Lasso, Mas Anang gitu. Pokoknya banyak deh. Ungu aja bahkan Mas Maki tuh hampir jadi basisnya slang. Semua kayak dulu kalau lo Mas Arman banyak yang kalau mau bermusik tuh dulu potlot. Nah film tuh dulu tuh gitu. Kalau pengen masuk ke industri tuh ngumpulnya di Miles kita. Itu gimana rasanya. Dan banyak alumni Miles Film yang sekarang tuh masih berada dan tetap berkibar besar namanya di industri perfilman Indonesia tuh terinkubasinya bareng-bareng di Miles Films. Itu gimana loh rasanya dan punya IP yang sangat besar kayak Petualangan Sherina. Kemudian juga ada Pedangan Cinta itu gue tanyakan juga. Dan ke Lea, Kak Lea nih menarik banget juga nih sebagai Cinta as a default first look gue udah suka banget. Lea emang harus jadi Cinta. Kayaknya nggak ada lagi deh yang tepat di momen ini yang jadi Cinta selain Lea. Udah ditakdirkan jadi Cinta Lea tuh, Kang Ferry. Yes, Kang, sehat Kang. Best. Pasti DNA acting tuh dari Kang Ferry tuh mengalir di anaknya gitu kan. Oke, kita ngobrol tuh dengan 4 elemen penting di Rangga dan Cinta, sutradara, produser, dan Rangga dan Cintanya gitu. Makanya episode spesial. Dan ada lagu tema terbaru dari Rangga dan Cinta yang udah rilis dan dibawakan oleh Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya. Dari kemarin sih kita sedang mengusahakan jadwalnya Eva Celia. Cuman ada satu film yang saya nge-MC-in dia, tapi jadwalnya dia udah syuting film lain. Setelah syuting film ini pun dia ada syuting lagi. Ada syuting terus. Eva Celia. Kapan mampir ke Bersinema Eva Celia? Silahkan kita tunggu. Nah, yang kedua faktanya. Ya ada kedua lagi. Ada fakta baru yang pengen gue share. Balik ke ADC 2 maksudnya. Ke ADC 2 lagu temanya kan Teh Meli Guslau itu tahu gak lo duet sama siapa? Martino Leo bro. Nyanyi. Martino Leo itu penyanyi. Martino Leo duet sama Teh Meli Guslau. Itu mantep sih. Leo 2016 sebelum Leo main film. Leo tuh film pertama tuh sama Radit single. Sebelum itu Leo sempat main udah lama banget. Terus habis itu sempat sinetron Leo. Nyanyi habis itu film tuh single. Kalau gak salah comebacknya Leo ke industri film. Habis itu gue kenal sama Leo tuh di film Sultan Agung. Roadshow ke beberapa kota sama Leo. Kenal dan anaknya baik banget. Makasih Bang Leo. Ratusan Purnama itu Martino Leo bro. Peraih Piala Citra. Leo tuh 2 kali berturut-turut loh dapat Piala Citra. Di kemarin yang sebelumnya seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas dapat Piala Citra. Kemudian tahun berikutnya The Big Four dapat juga Leo. Dan tahu gak lo? Dua-duanya gak datang. Seingat gue ya, karena gue yang MC red carpetnya FFI. Atau yang sebelumnya datang ya, yang Big Four pokoknya Leo gak datang. Yang seperti Dendam kayaknya gak datang juga deh, diwakili nama produsernya soalnya ke depan. Lupa, tapi kayaknya dua-duanya tuh dia gak datang. Kayaknya ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi Martino Leo. Di sini ada tato gambar nada nih, kunci G ya. Apa kalau buat ngawalin not balok, kunci yang gitu. Ya itulah. Ada tatonya Leo tuh ada itu karena dia suka banget musik dan nyanyi gitu.
Itu menelurkan nama-nama baru lagi tuh. Ya. Oh iya, 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 iya. Itu setelah I Love You 3000. Udah. Hah? Oh, I Love You 3000 berapa? Oh, berarti itu dulu yang rilis ya. Lebih ngebeat. Na 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 na. Nah, itu lebih ngebeat tuh. Stefani Poetry. Yoi. Jadi menurut gua sih menarik episode-episode bersinema ke depannya karena barengan sama teman-teman dari Rangga dan Cinta. Oh, di ADC pertama tuh tahu nggak lo abangnya Cinta siapa? Cinta tuh punya abang. Cinta tuh punya abang dikasih tahu di foto saat lagi lagi ngepen gitu kameranya di meja keluarganya Cinta. Abangnya adalah Rudi Sudjarwo. Masuk di dalam frame tapi palanya enggak. Yang Cinta lagi izin naik taksi atau apa gitu. Aku pergi dulu ya mas gitu. Nanti bilangin mama atau bilangin papa apa gitu gue lupa. Tapi ceritanya Mas Rudi Sudjarwo lagi makan mie. Tapi palanya nggak kelihatan, cuman baju sama celana doang sama pakai celana pendek. Nah itu Mas Rudi Sudjarwo. Itu fakta kecil itu ya kan, best itu. Fakta baru tuh, Mas Rudi Sudjarwo tuh abangnya Cinta, itu ya. Jadi ada apa lagi ya? Masih nama-nama yang ada di sini yang main karakter-karakter kayak Limbong. Dulu Om Gito Rolis almarhum, sekarang ada lagi diperanin oleh Boris Bokir, ya kan Bang Boris. Terus dulu Anda Perdana ada memerankan lagi musisi juga, ada yang memerankan tapi musisi di hits banget di Indonesia. Terus kan dulu Gary Iskak jadi pelatih basket, ada pelatih basket sekarang ada juga seorang ya pernah main film juga, beberapa film juga ada itu. Ntar lo nonton deh, pokoknya ada, gue gak boleh spill. Tapi tetap ada kok karakter-karakter yang jadi Edi Brokoli kan ada juga. Ya, dulu kan ada Edi Brokoli tuh teman sekelasnya Rangga. Ada juga karakter yang itu. Jadi tetap dijaga di apa khas-khasnya itu, menarik. Adalah itu aja. Ini adalah episode pengantar. Maaf kalau banyak kurang-kurang pasti karena coba ngobrol tentang ADC. Nah biasanya kalau habis dari sini gue tuh baru kepikiran lagi, oh ya kenapa gue ngomong ini ya. Ntar kalau inget gue coba catat, ntar kita bahas di episode bonus track dengan ADC. Tapi kayaknya bonus tracknya adalah mungkin akan ada liputan dari Bersinema di gala premier. Wih, tapi produser kita udah cabut guys, parah guys. Itu dia guys, tinggal satu, kita tinggal Ajis doang guys. Produsernya udah cabut. Ya, lah kita lihat lah ya udah. Terima kasih ya udah. Kalau ada yang stay dan nonton alhamdulillah, kalau ada yang dengerin juga alhamdulillah, kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Ya. Namanya juga ini adalah episode senang-senang untuk mengantar episode ke spesial bersama dengan teman-teman dari Rangga dan Cinta. Itu Bersinema dengan Cinta. Terima kasih, saya Dias Danar. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.